Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saudara putus asa, pada waktu saudara sedih, pada waktu merasa kosong, pada waktu merasa aduh, untuk apa hidup ini? Ya, kadang-kadang ada orang yang begitu merasa kosong sekali. Lalu apa yang dilakukan? Atau kalau saudara ada keluarga, ada anak-anak yang merasa demikian, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saudara-saudara, ada seorang yang bernama Noah Bennett. Dia bersaksi, dia 16 tahun. Lalu dia bersaksi ya karena dia itu seorang anak yang pandai, nilainya selalu AA ya. Dia selalu baik sekali di sekolah, anak yang menurut, suka ke gereja, dan dia melakukan banyak hal. Dia juga tadinya suka main musik, apa begitu ya. Tetapi pada suatu ketika dia merasa dia itu kosong. Untuk apa semua ini? Dia sedih, dia mau berusaha minum obat-obatan yang ada di lemari ya, obat-obatan ibunya. Dia mau coba. Dia pikir, dunia ini tidak butuh saya gitu. Lalu dia minum obat-obatan ibunya. Akhirnya dia pingsan, dia di rumah sakit sampai beberapa hari tidak sadar. Ya, orang tuanya sudah panik. Nah, dianya itu merasa akhirnya pada waktu dia sudah sadar kembali, dia dikasih obat karena dia depresi ya. Dia kasih obat. Tapi dia bilang dia bangun tapi seperti kosong gitu. Dia ke sekolah, dia ini tapi kosong karena minum obat itu ya. Dia hanya seperti robot aja begitu. Nah, akhirnya dia dibawa ke konseling ya, ke ahli ilmu jiwa. Dia di konseling, dia bicara bagaimana dia depresi. Dia merasa bahwa semuanya tidak ada artinya. Dia memuji Tuhan, dia ke gereja, tetapi dia pikir untuk apa semua itu ya, dia tidak tahu. Dia hanya merasa dirinya itu seperti tidak ada artinya hidup ini. Nah, akhirnya si yang konselor itu tanya dia, kamu dulu kesukaan kamu apa waktu kecil? Lalu dia ingat, saya dulu waktu kecil suka main musik ya, kadang-kadang di band gitu, suka main musik. Lalu sampai rumah dia cari alat-alat musik yang dia pernah pakai. Dia ada flute ya, seruling yang bagus itu, panjang ya. Lalu dia ingat, ayahnya mencarikan, akhirnya dapat itu flute. Dia mulai menyanyi pakai flute lagi ya. Lalu pada waktu dia menyanyi, dia mulai terhibur. Dia mulai lagi ingat makna hidupnya. Kalau dulu dia datang ke persekutuan remaja apa begitu, dulunya aktif, entah bagaimana tiba-tiba karena dia selalu pandai, dia dipres ya, dia itu seperti seakan-akan dia itu dituntut untuk selalu bagus nilainya. Akhirnya terjadilah demikian. Jadi pada waktu dia bersaksi, ini di American Got Talent ya, dia tuh bersaksi sebelum dia menyanyi. Dia menjelaskan, tadinya dia seperti yang saya sudah jelaskan, akhirnya dia mulai lagi bermain flute. Pada waktu sekarang dia bilang, pada waktu dia bermain flute itu hatinya dipenuhi. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan bahwa hanya di dalam Kristus, in Christ alone. Ya, tetapi pada waktu di American Got Talent itu dia menyanyikan flute-nya, Maha Besar Oh Tuhanku. Oh, bagus sekali ya. Mungkin ada cuplikannya, nanti saudara bisa lihat.
Nah saudara-saudara, begitu indahnya dia main. Dan sekarang dengan musik, dengan alat itu dia bisa memuji Tuhan dan dia bersaksi kepada kaum muda. Kalau mereka depresi, kalau mereka merasa sedih sendirian, dia mengajak mereka supaya main musik dan bisa datang kepada Tuhan. Nah inilah ajakan dari Mazmur pasal 33 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya, memang firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita bisa memuji dengan alat musik. Kalau tidak bisa dengan alat musik, ya kita menyanyi sendiri ya, atau apa saja saudara. Hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kita dengan musik itu membuat kita hatinya gembira. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bisa main musik itu untung sekali karena dapat menghibur diri dan menghibur orang lain, dapat memuji Tuhan ya. Demikian juga untuk orang tua, kadang-kadang perhatikanlah anak-anak saudara, kadang kelihatannya dia baik-baik saja, kadang-kadang hatinya kosong. Jadi harus sering ditanya, harus dipeluk, dikasihi ya, supaya mereka merasa ada artinya hidup ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, jangan malu-malu anak sendiri dipeluk, anak sendiri diajak bicara, diajak ngobrol ya. Jangan sampai ada anak yang depresi seperti begitu. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawakan anak muda-muda, anak remaja ya Tuhan. Sering mereka sudah datang kepadamu tapi hati mereka kosong. Tuhan tolonglah orang-orang tua, kakek, nenek, semuanya Tuhan, supaya kami dapat memperhatikan anak muda. Kadang-kadang mereka hatinya kosong. Mereka merasa tidak ada artinya hidup ini. Namun Tuhan, di dalam Engkau, dengan bermain musik, memuji-muji Engkau, hatinya dipenuhi kembali dan hidupnya cerah kembali. Berkati Tuhan semua orang yang sedang merenungkan firman-Mu ini, agar mereka memperhatikan keluarganya, anak cucunya, dan mereka semuanya dapat dihiburkan oleh firman-Mu, dapat memuji-muji Engkau dengan alat-alat musik ataupun puji-pujian. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, marilah kita perhatikan keluarga kita, anak cucu. Dan kalau mereka bisa main musik itu lebih baik lagi, supaya bisa menghibur hatinya. Sampai jumpa pula, God bless you, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.